yang terakhir yang terdapat di bulan Ramadan kali ini. Pada waktu-waktu terakhir seperti ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk kita bermuhasabah, untuk kita menghitung apakah amalan kita di bulan suci Ramadan ini telah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sudahkah ibadah puasa kita lakukan dengan benar? Sudahkah kita maksimalkan amal ibadah yang lain seperti tadarus Quran, salat tarawih, salat sunnah yang lain, zikir, memperbanyak istighfar dan amal ibadah yang lain? Maka pada kesempatan yang mulia dan barakah ini, khatib mengingatkan kepada jamaah sekalian, masih ada beberapa hari ke depan. Mari, inilah waktu yang terbaik bagi kita, momentum untuk kita bermuhasabah, sehingga dengan muhasabah ini kita bisa memperbaiki sekaligus menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Hasyr yang tadi kita bacakan, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian itu menghitung, melihat apa yang telah dilakukan sebelumnya ataupun yang telah berlalu untuk masa depannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha menyaksikan. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Berangkat dari ayat ini adalah Allah Ta'ala memerintahkan kita agar kita senantiasa untuk bermuhasabah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Umar pernah berkata, hasibu an qabla an tuhasabu, hitunglah diri kalian, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu muhasabah yang hendaknya kita lakukan pada waktu-waktu seperti ini adalah bagaimana kita menyadari apakah puasa kita telah mendidik kita menjadi pribadi yang sabar. Karena sesungguhnya ibadah puasa ini hakikatnya adalah melatih kesabaran diri kita. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, as-saumu nisfu sabri, puasa itu adalah setengah kesabaran. Dan memang betul sekali ibadah puasa ini sebagaimana yang telah kita pahami adalah hendaknya ketika kita berpuasa untuk kita tidak melakukan beberapa hal yang dilarang di dalam syariat, seperti kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri pada siang harinya, dan kita juga meninggalkan al-laghu war-rafas, meninggalkan perkataan yang tidak baik, yang sia-sia, ataupun perbuatan yang menjurus kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kita juga hendaknya meninggalkan perkataan dusta, sebagaimana malam yada qaula zur. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amala bih, falaysa lahu hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh meninggalkan makan dan minumnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia pernah bersabda, disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya laisa lahu, sesungguhnya betapa banyaknya orang yang berpuasa itu, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash, betapa banyak orang yang berpuasa itu ia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya sekadar mendapatkan rasa lapar dan haus. Kenapa hal ini terjadi? Karena ia berpuasa, selain ia meninggalkan makan dan minum, ia tidak meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ia masih melakukan perkataan dusta, masih melakukan perbuatan yang sia-sia, termasuk perbuatan yang ropas yang menjurus kepada hal-hal yang tidak baik, ataupun hal-hal yang mengandung hal-hal yang mengundang nafsu birahi. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang puasa ini melatih kita sabar,
Maka benar hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita bahkan menyebutkan puasa Ramadan ini puasa bulan kesabaran. As-saumu sahri sabri wa salasati ayamin kulli syahr kasiyamid dahr. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, disebutkan puasa Ramadan dalam hadis ini asyamu saumu sabri, puasa di bulan kesabaran. Maka jemaah dimuliakan Allah SWT, kalaulah Ramadan ini dengan ibadah puasa ini dan hal-hal yang tadi tidak boleh kita lakukan ketika kita berpuasa ternyata tidak mampu mendidik diri kita, melatih diri kita menjadi orang yang lebih sabar, maka tentu ini adalah satu hal yang perlu kita evaluasi di dalam ibadah puasa kita. Karena dengan kita berpuasa Ramadan, kita dilatih tidak makan, dilatih tidak minum, dilatih tidak berhubungan suami istri, tidak boleh al-lagwu, tidak boleh ar-rafas dan perbuatan yang lain-lain. Bahkan kita diperintahkan untuk memperbanyak amal ibadah yang lain. Maka semestinya di dalam diri kita ba'da Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Ulama membagi ada 3 jenis sabar. Sabar yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di dalam puasa ini, dalam bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Dan alhamdulillah ini seruan bagi seluruh orang-orang yang beriman. Yang mana setiap orang beriman pasti akan menyambut seruan Allah taala. Dan kita tahu dengan kita berpuasa kita dilatih sabar untuk tidak makan minum ketika kita berpuasa dan larangan-larangan yang lain. Jadi sabru ala taatillah, termasuk kita sabar dalam kita bertadarus Quran, kita sabar melaksanakan salat tarawih, kita sabar memperbanyak zikir dan amal-amal ibadah yang lain. Jadi ini tingkatan ataupun jenis sabar yang pertama, as-sabru ala taatillah. Yang kedua, sabru 'anil ma'siyatillah. Kita juga hendaknya sabar di dalam melakukan ataupun kita menghindari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah taala. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berpuasa, jangankan kita melakukan perbuatan yang haram, perbuatan maksiat, ada beberapa perkara yang mubah saja dilarang oleh Allah SWT, seperti makan dan minum, seperti berhubungan suami istri bagi orang yang sudah ataupun telah menikah. Bahkan kita dilarang berkata yang dusta, kita dilarang berkata yang bohong, kita dilarang perkataan yang tidak baik, menggunjing, memfitnah, menyebutkan aib ataupun keburukan orang lain. Bahkan kita juga termasuk dilarang melakukan perbuatan yang sia-sia ataupun perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, hal ini semua terkumpul di dalam ibadah puasa. Maka ketika orang berpuasa, maka sungguh ia telah melakukan hal ataupun telah melatih dirinya, yakni bersabar, termasuk melakukan hal-hal yang bahkan diperbolehkan sebetulnya ketika itu di luar bulan puasa. Sabar yang ketiga adalah sabar ala aqdarillah, sabar atas ketetapan Allah SWT yang rasanya berat bagi diri kita. Kalaulah takdir itu rasanya enak dalam kita menyambutnya ataupun mudah ataupun baik bagi kita, mungkin tidak ada problem bagi diri kita. Tapi ada takdir Allah yang rasanya berat berupa musibah, berupa bencana ataupun hal-hal yang tidak baik bagi diri kita, maka kita juga hendaknya bersabar atas ketetapan Allah tersebut. Ini sabar yang kita istilahnya sabar ittirari, sabar yang terpaksa. Adapun as-sabru ala ta'atillah, sabar ala 'anil ma'siyatillah, sabar ikhtiari, sabar yang atas pilihan kita. Walaupun semuanya kembali hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita
waktu yang sangat tepat bagi kita untuk kita melatih kesabaran diri kita dalam segala hal. Baik sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah, baik sabar ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah ataupun bermaksiat kepadanya, maupun sabar di dalam menerima segala ketetapan, yakni qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, terutama takdir yang tidak baik yang menimpa diri kita. Maka ibadah Ramadan ini semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal